Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aqua, apa kabar? Senang banget rasanya bisa ketemu lagi di kajian kita. Hari ini kita mau coba bedah bareng-bareng makna dari surah Al-Baqarah ayat 149 dan 150. Di dalamnya ada pesan yang luar biasa tentang pentingnya punya arah hidup yang tegas. Alhamdulillah ya, kita udah sampai di season kedua dan ini adalah episode ke-8 dalam perjalanan kita mengkaji juz 2. Semoga waktu kita bareng-bareng ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bikin episode kali ini makin spesial, ini dirilis pas banget di hari ke-10 bulan suci Ramadan. Wah, momen yang pas banget buat kita merenung lebih dalam, mencari lagi arah kompas hati kita dan menguatkannya kembali. Oke, yuk kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Kita akan fokus ke surah Al-Baqarah ayat 149 dan 150. Di sini kita bakal nemuin satu perintah penting yang diulang-ulang. Kenapa ya? Apa sih hikmahnya? Yuk kita bedah sama-sama. Sahabat Taqwa, pernah kepikiran gak sih waktu lagi baca Al-Quran, kok perintah sholat menghadap Masjidil Haram diulang sampai 3 kali dalam ayat yang deketan banget? Padahal kan perintahnya udah jelas ya. Nah, ini bukan sekedar pengulangan biasa loh. Ada hikmah yang dalam banget di baliknya. Coba deh kita lihat bareng-bareng di layar. Perintah pertama ada di ayat 144, terus ditegaskan lagi di ayat 149, dan diulang sekali lagi di ayat 150. Perhatiin deh, di ayat 149 dan 150 ada tambahan kalimat, dan dari manapun engkau keluar. Ini menegaskan kalau perintah ini berlaku kapanpun dan dimanapun, mau lagi di rumah atau lagi bepergian. Nah, buat ngerti hikmahnya, kita perlu lihat kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 148. Di situ Allah menjelaskan kalau setiap umat itu memang punya kiblatnya masing-masing. Ini udah jadi semacam pola ketetapan dari Allah. Jadi turunnya perintah ini seakan-akan bilang, nah sekarang giliran umat Nabi Muhammad SAW untuk punya arahnya sendiri yang final dan independen. Jadi, alasan pertama kenapa diulang-ulang adalah untuk mengukuhkan identitas. Pindah kiblat ke Ka'bah itu bukan cuma soal pindah arah fisik pas sholat, tapi ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan kemandirian syariat Islam yang beda dari umat-umat sebelumnya. Identitas yang kokoh dan jelas. Oke, dari soal identitas, sekarang kita masuk ke hikmah utamanya. Dan ini, wah ini dalam banget. Ini bukan cuma soal identitas, tapi ini adalah jawaban super strategis dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi serangan dari berbagai pihak pada waktu itu. Ini dia kuncinya. Di ayat 150, Allah Subhanahu wa taala kasih tahu langsung tujuannya, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu. Jadi perintah yang tegas ini turun untuk mematahkan, untuk membungkam semua argumen dari orang-orang yang menentang dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir, seperti Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Aisar At-Tafasir, ngasih kita gambaran yang jelas banget soal situasinya waktu itu. Coba lihat tabel ini ya. Jadi, sebelum kiblat pindah ke Ka'bah, kaum Yahudi bilang, "Tuh kan, Muhammad ikut-ikutan kiblat kita, agamanya belum lengkap tuh." Sementara itu, kaum musyrikin Mekah nyindir, katanya ngikutin agama Ibrahim, kok kiblatnya Ibrahim, yaitu Ka'bah, malah ditinggalin. Serba salah kan? Nah, begitu perintah menghadap Ka'bah turun, argumen mereka dibalik lagi. Kaum Yahudi bilang, loh, kok dia meninggalkan kiblat para nabi? Dan kaum musyrikin malah jadi optimis, wah dia udah balik ke kiblat kita nih, sebentar lagi pasti balik ke agama kita juga. Nah, dengan penegasan sampai 3 kali ini, Allah seakan-akan mengunci semua celah perdebatan. Allah mematahkan semua argumen mereka yang saling bertentangan itu. Seolah Allah bilang, ini final. Ini arah yang pasti, ini syariat yang mandiri. Udah, gak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana ayat ini pelan-pelan bergeser. Dari yang tadinya perintah fisik, menjadi sebuah pelajaran spiritual yang sangat mendalam. Dari arah syalat, sekarang kita diajak bicara soal arah hati. Disinilah poin krusialnya. Ayatnya berlanjut, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ini sebuah fakta. Akan selalu ada aja orang yang keras kepala yang bakal terus cari-cari alasan buat menentang, nggak peduli seberapa jelas kebenarannya. Terus gimana solusinya? Allah langsung kasih jawabannya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Fokusnya bukan lagi ngebantah mereka, tapi meluruskan arah rasa takut kita. Slide ini ngegambarin pergeseran prioritas itu dengan jelas banget. Kalau kita takutnya sama manusia, hidup kita bakal capek ngejar validasi. Cemas mikirin omongan orang, dikritik dikit langsung goyah. Tapi, kalau yang kita takuti hanya Allah, fokus kita jadi beda total. Kita cuma ngejar ridhonya,
fokus jalanin perintahnya, dan jadi teguh di atas kebenaran. Nggak peduli lagi apa kata dunia. Arah hati kita jadi lurus. Terus apa sih hadiahnya kalau kita udah bisa patuh total dan meluruskan arah hati kita kayak gini? Tentu aja, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak membiarkan kita tanpa janji yang indah. Di ujung ayat 150, Allah memberikan 2 janji agung. Pertama, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan kalau ini mencakup semua kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Janji kedua, dan agar kamu mendapat petunjuk. Jadi, ketaatan total itu akan melahirkan bimbingan yang nggak pernah putus dari Allah. Nah, puncak dari nikmat itu sendiri apa? Sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Alusi yang mengutip hadis dari sahabat mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, kesempurnaan nikmat adalah masuk surga. Masya Allah, inilah janji tertinggi, buah termanis dari sebuah ketaatan dan arah hidup yang lurus. Nah, ini bagian pentingnya. Gimana caranya kita bawa pelajaran berharga tentang arah yang tegas ini ke dalam kehidupan kita sekarang? Kehidupan modern yang kita tahu sendiri, gangguannya banyak banget. Yuk, coba kita sama-sama refleksi. Coba kita jujur sama diri sendiri. Kalau kiblat itu adalah arah fokus dan tujuan kita, di zaman sekarang ini, sadar atau nggak sadar, apa aja sih yang sering jadi kiblat kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi kiblat kita itu jumlah likes dan komentar di media sosial. Atau mungkin target kerjaan dan cicilan yang nggak ada habisnya. Bisa jadi kita ngejar tren viral biar nggak ketinggalan zaman, atau kita dikendalikan oleh rasa cemas yang berlebihan soal masa depan. Atau bahkan keinginan untuk selalu diterima dan cocok sama semua orang. Semua ini bisa jadi kiblat palsu yang membelokkan arah hati kita dari Allah. Inilah kesimpulan utama dari pembahasan kita, sahabat takwa. Sama persis seperti Allah menetapkan satu arah yang tegas untuk sholat kita, Dia juga mengajarkan agar arah hidup kita, arah hati kita, arah rasa takut dan harap kita, semuanya harus tunggal dan tegas, mengabaikan semua suara berisik di sekitar kita, dan fokus hanya pada satu tujuan, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Tentunya, seluruh materi dalam kajian kita kali ini berada di bawah bimbingan dan pengawasan guru kita, Ustadz Ahmad Alifian, BA, LC, MA. Terima kasih banyak sahabat takwa sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua dimudahkan untuk punya arah hidup yang lurus dan tegas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.